Ay, 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 ay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKS 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok PKS 2 yang beranggotakan M. Sabta Mulyansyah NIM 1214067, lalu Angga Kurniawan NIM 1214072, lalu saya sendiri Kevin Nardinata NIM 1214070 dari Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya, apa itu C++? C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Journey Startup yang merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan di Bell Labs atau Dennis Ridge. Di sini kami menggunakan hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah merupakan ilmu dasar elektronika. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Ohm adalah orang pertama yang meneliti hubungan antara kuat arus listrik dan beta potensial di sebuah penghantar. Rumus hukum Ohm yaitu V I kali R. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan program perhitungan pada hukum Ohm. Di line 7 sampai line 9, kita masukkan include UStream dan using namespace std sesuai tampilan pada layar, di mana ini berguna untuk memberitahu aplikasi program C++ bahasa mana yang ingin kita pakai, seperti contohnya cin dan cout. Lalu di line 11, di sini ada integer main, di mana ini berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri eksekusi program. Di dalam integer main, kita membuat sintak programnya, yaitu kita masukkan variabel data tipe string, kemudian variabel pilihan dan ulang. Ini gunanya ketika user menginputkan suatu variabel ke dalam program, yaitu akan masuknya ke variabel data string pilihan atau ulang. Lalu di line 14 kita membuat konsep perulangan atau dual. Lalu di dalam konsep perulangan dual, kita memasukkan tampilan output yang menu utama yang menarik, yang enak dilihat. Kita menggunakan cout, contoh pada line 17 sampai line 19. Cout program perhitungan hukum Ohm. Lalu tampilannya juga diberi arahan seperti ada pilihan 1, 2, dan 3 seperti pada line 22 sampai line 24. Lalu kita masukkan cin atau cin pilihan, di mana ini berguna untuk ketika user melihat menu utama, di mana di sini user dapat memilih perhitungan dan atau program mana yang harus dipilih. Ya, lalu kita masukkan tipe data string ini pada line 28, yaitu cin pilihan. Lalu kita membuat konsep percabangan atau if else. Di dalam percabangan ini, jika nilai tipe data string adalah sama dengan 1, maka yang keluar adalah program 1. Ada sintaknya pada line 91, pada line 30, if pilihan sama dengan 1. Begitu seterusnya, seperti di line 39 ada else if jika user menginputkan pilihan 2, maka yang keluar pilihan program 2, dan seterusnya. Jika user tidak menginputkan pada ketiga pilihan, maka ada tampilan error. Dia akan turun ke syntax well atau kembali lagi dari awal. Berikut ini adalah
penjelasan dari percabangan if else. Pada program if else di sini kita menggunakan konsep perhitungan data array. Buatlah variabel array dengan program bila mana user memilih program 1. Asumsikan array ini sebagai data yang dibutuhkan. Misalnya pada program pilihan 1, pada perhitungan nilai tegangan, dan data ini harus dimulai dengan variabel 0. Contoh berikut, pada perhitungan nilai volt kita asumsikan nilai volt sebagai nilai tegangan, dimana di sini kita lihat pada line 33 dengan Cout-nya adalah arus listrik dikali hambatan atau I dikali R, dimana kita asumsikan di line 39 yaitu part 0 sama dengan part 1 dikali part 2. Jadi Cout yang keluar adalah jumlah nilai tegangan yaitu 1 dikali 2. Begitupun seterusnya untuk menentukan pilihan 2 dan 3. Tegangan yaitu arus listrik dikali hambatan atau I dikali R, dimana sini kita asumsikan sebagai contoh di line 39 kita menggunakan part 0, yaitu part 0 sama dengan part 1 dikali part 2. Jadi hasil dari nilai tegangan yang sudah kita cari tadi keluar pada Cout pada line 40, yaitu jumlah nilai tegangan adalah sama dengan part 0, karena yang kita cari adalah part 0. Begitupun seterusnya untuk mencari pilihan 2 dan pilihan 3. Lalu kita masuki pada akhir program. Di sini kita akan membuat sintaks untuk membuat program bertanya terhadap user. Jika ingin memulai program lagi, ini masuk ke dalam sintaks konsep perulangan do while. Bagaimana program akan bertanya terhadap user? Jika ingin memulai program lagi, yaitu tekan Y untuk memulai dan X untuk menutup program. Lalu jika user menginputkan sebuah ulang, maka rumusnya adalah ulang sama dengan Y akan mengulang sebuah program dan menuju pada tampilan awal. Tapi jika user menginputkan selain Y atau X, maka program akan langsung berakhir. Ya, begitulah penjelasan sintaks program perhitungan pada hukum Ohm. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya setelah selesai membuat program, kita run program tersebut dan akan muncul tampilan seperti pada video ini. Di situ ada 3 pilihan untuk perhitungan hukum Ohm, yaitu yang pertama mencari nilai tegangan, yang kedua mencari nilai arus listrik, dan yang ketiga mencari nilai hambatan. Semisal kita akan mencari nilai dari tegangan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik 1, kemudian enter, dan akan muncul tampilan berupa masukkan nilai arus listrik. Kita misalkan saja 5, kemudian kita enter kembali dan akan muncul lagi masukkan nilai hambatan. Misalkan kita masukkan 4 dan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu jumlah nilai tegangan adalah 20 volt. Selanjutnya ketika kita ingin memulainya program kembali, maka kita tekan huruf Y dan enter, dan jika kita ingin menutupnya maka kita klik X untuk menutup program tersebut seperti ini.